Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya, karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu, karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita, sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat aja gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya, udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu nggak ada ayatnya. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah, secara fikih lah, karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW, karena kekasihnya, ngendikannya sudah dimulai, Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Wong karwan wong munafik gak di ngamal malah mbok ora ira perang, wis malah ra tauhid magom. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbabta, ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngundikannya bangga sekali. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Oh, ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqta. Ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Lu itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham, yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham, sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah sudah ada perjanjian sama Allah, dijawab. Nah, makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua, umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif, dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali, dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah, orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfiru wahulaka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu, karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfiru wahulaka, Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah, orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung, wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni, kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung, wong sifatku itu yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok iku piye?